Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Universitas Hasanuddin dipilih menjadi tuan rumah dalam Rise Mid-Year Event tahun ke-7 untuk mempresentasikan proyek kerjasama riset yang dibiayai oleh beberapa founding dari Amerika dan Australia. Kegiatan ini berlangsung di Unhas Hotel and Convention pada 15 Juli 2024. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Rise Mid-Year Event merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan mempresentasikan proyek kerjasama riset yang berkolaborasi dengan beberapa founding yang berasal dari beberapa negara, bahkan dari benua lain, untuk meningkatkan kualitas hidup terutama di daerah-daerah pemukiman kumuh. Kegiatan ini juga merupakan kolaborasi riset antar universitas dan kolaborasi terpanjang Unhas bersama pemerintah. Program ini berlangsung selama 8 tahun dan tepat pada tahun 2024 merupakan tahun ke-7 pelaksanaan program tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa universitas seperti Monash University, University of California, Stanford University, dan dari beberapa universitas lainnya. Tak hanya itu, dalam kegiatan ini juga memperlihatkan kajian-kajian, bahkan sistem memanajemenkan sampah untuk mencegah penumpukan-penumpukan. Dan pada tahap presentasi, diharapkan sudah ada infrastruktur yang dibangun untuk menata kembali pemukiman Kota Makassar, seperti sanitasi untuk mengurangi penyakit yang ada, dan menata pemukiman sehingga saluran-saluran airnya bisa lancar kembali. Nah, proyek ini Monash, kemudian Hasanuddin University, Monash University di Australia, kemudian Hasanuddin University itu bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar. Kemudian Stanford University dari Amerika, kemudian ada pemerintah Fiji begitu. Jadi ini lintas kolaborasi dari bukan hanya negara tapi juga lintas benua. Nah, proyek ini sebenarnya lebih menekankan bagaimana kontribusi universitas ya itu untuk meningkatkan kualitas hidup terutama di daerah-daerah pemukiman kumuh. Nah, Makassar itu dipilih menjadi tempat lokus karena Unhas ada di situ. Nah, sehingga proyek ini kemudian membuat semacam kajian-kajian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar ya untuk kemudian bisa memperbaiki kawasan-kawasan kumuh yang ada. Profesor Hadi Maulana menyebut bahwa Unhas mendukung penuh proyek ini yang dapat dilihat dari laboratorium-laboratorium yang dibangun di Fakultas Kesehatan Masyarakat khusus untuk kajian ini, seperti laboratorium pemeriksaan air dan laboratorium pemeriksaan penyakit. Sebenarnya kegiatan hari ini merupakan perayaan ya atas terbangunnya infrastruktur hijau program RISE pada 5 lokasi yang berada di Makassar. Jadi program RISE ini sudah mulai sejak tahun 2017, kemudian kami mengikutinya dengan program perbaikan lingkungan untuk menguji apakah dengan perbaikan lingkungan ini akan memberikan dampak pada peningkatan kesehatan khususnya anak-anak pada lokasi yang menjadi lokasi penelitian kami, seperti itu. Ya. Fitrianti menyampaikan bahwa setelah pembangunan ini, RISE akan memulai memonitoring status kesehatan anak, kondisi lingkungan dan masyarakat dalam hal kesejahteraannya. Ia juga berharap komitmen dari universitas dan Pemkot masih terus berlanjut untuk melihat apakah ada perubahan setelah perbaikan dan sebelum perbaikan. Andrea Ririn Karina, Andi Muhammad Safrisal, Unas TV. Salah satu rangkaian event Beautiful Malino hari kedua yang berlangsung meriah dan menyita perhatian pengunjung dan masyarakat, yaitu Fashion Carnaval dengan tema flora dan fauna. 67 kontingen berhasil menampilkan kostum memukau serta berbagai jenis kostum unik dengan ciri khas masing-masing. Beautiful Malino kembali digelar oleh pemerintah Kabupaten Goa sejak tanggal 12 hingga 14 Juli 2024. Kegiatan tahun ini dalam rangka memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Goa, kali ini bertema flora dan fauna. Khususnya pada hari kedua, salah satu rangkaian event Beautiful Malino yaitu Fashion Carnaval. Pada event ini terdapat 67 kontingen, turut memeriahkan dengan menampilkan kostum yang memukau, serta berbagai jenis kostum unik dengan ciri khas masing-masing. Mulai dari kostum bertema tumbuhan, seperti berbagai jenis bunga asli maupun hasil buatan para peserta karnaval yang dirancang dan didesain sedemikian rupa.
Bahkan ada yang menggunakan berbagai kostum bertema hewan seperti domba, rusa, kuda, burung elang, kumbang, bahkan tema Peter Pan, serta binatang laut lainnya seperti bintang laut, ubur-ubur hingga bertema Disney, dan baju adat Makassar yaitu baju bodo. Konsepnya ini Harmony of Malino dengan menggunakan ornamen yang bertema flora dan fauna. Oke, ini kalau dilihat ini kostumnya Bapak mungkin bisa dijelaskan dulu. Peter Pan ini. Oh. Ini konsep ini model Peter Pan. Beliau ini adalah pimpinan atau raja di kelompok Peter Pan yang dikelilingi oleh para peri-peri yang sedang berhappy di Beautiful Malino ini. Konsepnya seperti itu. Oke, kalau penyiapan kostumnya nih Pak, berapa lama nih? Ya, Penyiapan kostum ini Ya. jahit sendiri atau gimana? nah, kami sudah izin. Kami sudah ada pengalaman beberapa tahun lalu, kayaknya kurang kompak, makanya tahun ini kita melaksanakannya dengan cara yang berbeda, yaitu dengan mengambil mitra spendor agar nuansa keseragaman, kekompakan dan seiramanya dengan tema pada Beautiful Malino tahun ini itu ketemu begitu. Oke, makasih. Sama-sama. Boleh foto nggak? Event ini disaksikan langsung oleh Bupati Kabupaten Goa, Dr. Adnan Purita Ihsan SHMH, PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Judan Arif Fahrullah, Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andirian Piacudu Cajadi, Kastif 3 Kostrat TNI, Perwakilan Pangdam 14 Hasanuddin, Nuri Nurhayati, Sahrata Bisa Suceng, Unhas TV. Pemirsa, penembakan terhadap mantan presiden dan calon wakil presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengejutkan dunia dan menimbulkan berbagai spekulasi mengenai motif serta dampaknya terhadap politik domestik dan global. Peristiwa ini mengingatkan kembali pada sejarah kekerasan politik di Amerika Serikat dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai keamanan presiden. Mantan Presiden dan calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi korban upaya pembunuhan saat tengah berpidato di Pennsylvania 13 Juli 2024. Penembakan yang terjadi saat kampanye Trump ini bukan hanya menciptakan kegemparan di dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional. Meskipun demikian, kekerasan politik jarang berdampak langsung pada pilihan pemilih. Mereka umumnya lebih terpengaruh oleh ideologi dan program kandidat daripada insiden kekerasan. Namun, apakah penembakan ini akan mempengaruhi elektabilitas Trump masih menjadi pertanyaan besar. Ketidakpastian mengenai motif pelaku yang berusia muda dan dugaan profesionalisme dalam pelaksanaan penembakan menambah kerumitan dalam memahami insiden ini. Pelaku, Thomas Matthew Crooks, yang berusia 20 tahun diyakini memiliki keterampilan menembak yang cukup tinggi, menimbulkan spekulasi apakah ia bekerja sendiri atau bagian dari jaringan yang lebih besar. Selain itu, spekulasi yang beredar termasuk kemungkinan bahwa peristiwa ini mungkin dirancang untuk meningkatkan simpati publik terhadap calon presiden. Apalagi, beberapa laporan menyebutkan bahwa Trump sempat bereaksi secara teatrikal sesaat setelah penembakan, seolah berusaha menunjukkan dirinya sebagai korban yang tangguh. Thomas Matthew Crooks juga merupakan seorang yang terdaftar sebagai anggota Partai Republik, partai yang mengusung Donald Trump sehingga sulit untuk mengatakan bahwa ini adalah aksi dari lawan politik. Spekulasi yang beredar juga mulai dari aksi balas dendam politik hingga kemungkinan bahwa pelaku dipengaruhi oleh retorika yang keras dalam kampanye politik. Insiden ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas Secret Service dalam melindungi presiden dan calon presiden. Keamanan dalam acara kampanye semacam ini seharusnya sangat ketat. Namun pelaku berhasil melakukan penembakan dari jarak yang cukup jauh. Nah, pelaku penembakan ini nampaknya dia bukan pendukung Biden, tetapi dia kelihatannya merupakan orang yang tidak suka dengan Trump. Gitu. Itu adalah satu kemungkinan atau satu skenario. Tapi kita juga tidak dapat menutup mata karena ini investigasi masih terus berlangsung gitu. Kalau kita lihat bagaimana respon Trump pada saat dia ditembak itu, di mana sesaat sebelum dia ditembak itu dia sepertinya menyadari bahwa akan ada tembakan yang akan diarahkan ke dia, lalu kemudian kena telinganya gitu, kemudian dia jatuh dan beberapa detik kemudian itu dia bangkit dan dia kemudian mengepalkan tangan, dia berteriak fight dan seolah-olah dia sedang menunjukkan suatu penampilan kampanye yang teatrikal gitu. Jadi
yang menimbulkan heroik dan justru kemudian mendatangkan banyak simpati, sehingga beberapa analis terutama dari pendukung Trump menganggap bahwa peristiwa ini justru mendatangkan nilai positif bagi popularitas Trump gitu. Artinya bagi keterpilihan dia gitu. Ini adalah merupakan satu situasi yang membuat kemudian kita jadinya bertanya-tanya gitu. Terus terang walaupun ini agak kelewatan, tapi ada kemungkinan orang juga kemudian bertanya, jangan-jangan ini adalah peristiwa yang didesain gitu, karena kalau kita lihat juga laporan-laporan dari media massa gitu, kita lihat misalnya beberapa ulasan dari media-media di Amerika Serikat itu yang menampilkan sesaat sebelum penembakan di belakang Donald Trump itu ada 2 orang Secret Service yang sniper begitu yang bertugas mengamankan, dan kedua Secret Service ini mereka berdiri menghadap dan mengarahkan senjata mereka itu tepat ke arah si penembak, yang seolah-olah ada kesan bahwa sepertinya penembak ini sudah diketahui begitu bahwa dia ada di sana gitu. Dan apalagi kan kita ketahui bahwa ini merupakan pertanyaan besar, kok di acara kampanye calon presiden oleh seorang mantan presiden, karena biasanya mantan presiden itu kan tetap melekat pengamanan Secret Service gitu, itu bisa lolos ada orang yang masuk ke lingkungan sekitarnya gitu dengan membawa senjata, padahal harusnya kan daerah sekitarnya itu kan adalah daerah yang steril. Nah, ini semua menimbulkan banyak spekulasi dan banyak pertanyaan, sehingga masih terlalu dini untuk menyimpulkan bagaimana ini kemudian dampaknya, karena saya mengkhawatirkan bahwa jangan sampai justru ini bisa juga menjadi sesuatu yang kontraproduktif bagi keterpilihan Donald Trump nantinya dalam Pilpres. Apalagi kalau misalnya kita belum bisa memastikan. Apalagi kalau misalnya kemudian ada indikasi kuat bahwa ternyata itu adalah sesuatu yang dia desain gitu. Karena mengingat itu tadi situasi pada saat sesaat dan setelah dia ditembak, sebelum dan setelah dia ditembak itu kelihatan sekali ada semacam suasana teatrikal yang ditampilkan gitu, bahwa seolah-olah dia ingin menunjukkan bahwa saya adalah korban dari kekerasan politik dan dia ingin menarik simpati publik melalui peristiwa tersebut itu. Ya. Dampak yang lebih mendesak adalah bagaimana peristiwa ini akan mempengaruhi pemilihan umum mendatang dan bagaimana keamanan para pemimpin politik akan ditingkatkan. Secara keseluruhan, penembakan terhadap Donald Trump bukan hanya sebuah tragedi yang mengejutkan, tetapi juga sebuah pengingat bahwa kekerasan dalam politik tetap menjadi ancaman serius yang harus ditangani dengan tegas dan hati-hati. Peristiwa ini akan terus menjadi bahan diskusi dan analisis hingga semua pertanyaan mengenai motif dan pelaksanaan penembakan ini terjawab. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ren Karina mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.